Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya John Red Manik dengan NIM 250401010114 dari kelas IF 204. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis Entity Relationship Diagram atau ERD. Pada mata kuliah Sistem Basis Data, di presentasi kali ini saya akan menjelaskan entitas yang terdapat pada ERD, kemudian hubungan antara atau relationship antar entitas, kardinalitas, dan terakhir saya akan menjelaskan alur sistem secara keseluruhan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan gambar ERD yang diberikan terdapat 6 entitas utama, yaitu supplier, shipment, item, product, customer, dan order. Kalau dilihat secara keseluruhan, ERD ini menggambarkan alur kegiatan perusahaan mulai dari penyediaan bahan baku sampai dengan pemesanan produk oleh customer. Prosesnya dimulai dari supplier, yaitu pihak yang menyediakan bahan baku atau item untuk perusahaan. Kemudian bahan baku tersebut dikirimkan kepada perusahaan dan dicatat dalam shipment. Setelah bahan baku diterima, item tersebut digunakan untuk membuat produk. Setelah produk tersedia, customer dapat melakukan pemesanan melalui order. Jadi secara sederhana alurnya dapat dilihat dari proses supplier menyediakan bahan baku diterima, digunakan untuk membuat produk, kemudian produk dipesan oleh customer. Sekarang saya masuk ke bagian relationship yang pertama, yaitu supplier and shipment. Re- Relationship sense merupakan hubungan antara supplier dengan shipment. Maksudnya supplier merupakan pihak yang mengirimkan barang kepada perusahaan dan setiap pengiriman tersebut dicatat sebagai sebuah shipment. Dari kardinalitas pada ERD, satu supplier dapat melakukan beberapa kali pengiriman sedangkan satu shipment berasal dari satu supplier. Jadi hubungan antara supplier dan shipment adalah one to many atau satu dibanding n. Contohnya misalnya ada satu supplier yang mengirimkan bahan baku sebanyak 3 kali, maka supplier tersebut akan memiliki 3 shipment yang berbeda. Selanjutnya masih pada bagian supply chain, terdapat relationship supplier supplies item. Relationship supplies menunjukkan bahwa supplier menyediakan bahan baku atau item yang dibutuhkan oleh perusahaan. Satu supplier bisa menyediakan beberapa jenis item. Sebaliknya, satu jenis item juga bisa disediakan oleh lebih dari satu supplier. Jadi hubungan antara supplier dan item adalah many to many atau M banding N. Contohnya perusahaan membutuhkan bahan baku berupa kayu. Kayu tersebut bisa saja diperoleh dari supplier A, supplier B, ataupun supplier C. Di sisi lain, supplier A juga tidak hanya menyediakan kayu, tapi bisa menyediakan beberapa jenis item lainnya. Berikutnya adalah relationship shipment includes item. Relationship includes menunjukkan item atau barang apa saja yang terdapat dalam satu shipment. Satu shipment bisa berisi beberapa item. Sebaliknya, satu item juga terdapat pada beberapa shipment yang berbeda karena item yang sama dapat dikirimkan lebih dari satu kali. Oleh karena itu, hubungan antara shipment dan item adalah many to many atau M banding N. Contohnya shipment pertama bisa berisi kayu dan baut, kemudian pada shipment berikutnya kayu dan baut tersebut bisa dikirimkan kembali, jadi satu item bisa muncul pada beberapa shipment. Oke, selanjutnya terdapat relationship item used in product. Relationship used in menunjukkan bahwa bahan baku atau item digunakan untuk membuat suatu produk. Satu produk bisa membutuhkan beberapa jenis item. Sebaliknya, satu item juga bisa digunakan untuk membuat beberapa jenis produk. Karena kedua sisinya bisa memiliki banyak hubungan. Maka kardinalitasnya adalah many to many atau M banding N. Sebagai contoh, bahan baku kayu bisa digunakan untuk membuat meja dan juga kursi. Sedangkan untuk membuat satu meja sendiri mungkin membutuhkan beberapa item seperti kayu, baut, dan bahan lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bagian sales dan order. Relationship yang pertama, product request order. Relationship request menunjukkan produk yang dipesan melalui satu order. Satu produk dapat muncul pada beberapa order karena produk tersebut bisa dipesan berkali-kali oleh customer. Sebaliknya, satu order juga dapat berisi beberapa produk.
Jadi hubungan antara produk dan order adalah many to many atau M banding N. Contohnya dalam satu order, customer bisa membeli meja dan kursi sekaligus. Kemudian produk meja yang sama juga bisa muncul pada order customer yang lain. Relationship berikutnya adalah customer submit order. Relationship submit menunjukkan hubungan antara customer dengan order. Customer merupakan pihak yang melakukan pemesanan produk. Satu customer dapat melakukan beberapa order, sedangkan satu order hanya dilakukan oleh satu customer. Jadi kardinalitasnya adalah one to many atau satu banding n. Contohnya satu customer dapat melakukan order pertama pada hari ini, kemudian melakukan order lagi di kemudian hari. Kedua order tersebut tetap berhubungan dengan customer yang sama. Berikut saya akan merangkum relationship yang terdapat pada ERD. Yang pertama supplier and shipment, kardinalitas satu dibanding N. Kemudian supplier surplus item, kardinalitas M banding N karena satu supplier dapat menyediakan banyak item dan satu item dapat berasal dari beberapa supplier. Selanjutnya shipment include item, kardinalitas M banding N. Kemudian item used in product juga memiliki kardinalitas M banding N. Untuk produk request order, kardinalitas adalah M banding N karena satu produk dapat muncul di banyak order dan satu order dapat berisi banyak produk. Dan yang terakhir, customer submit order memiliki kardinalitas satu banding N karena satu customer dapat membuat beberapa order. Jadi dari keenam relationship tersebut terdapat dua hubungan one to many, yaitu sends dan submits, sedangkan empat relationship lainnya merupakan many to many. Sebagai kesimpulan, kalau kita lihat alur ERD ini secara keseluruhan, proses dimulai dari supplier yang menyediakan bahan baku atau item, kemudian bahan baku tersebut dikirimkan kepada perusahaan dan dicatat sebagai shipment. Item yang sudah diterima kemudian digunakan untuk membuat produk. Setelah produk tersedia, customer dapat melakukan pemesanan melalui order. Jadi ERD ini menunjukkan hubungan antara proses penyediaan bahan baku, penerimaan bahan baku, pembuatan produk, sampai dengan proses pemesanan produk oleh customer. Dengan adanya ERD ini, hubungan antara data dalam sistem dapat terlihat dengan lebih jelas, terutama hubungan antara supplier bahan baku, produk, dan customer. Demikian presentasi saya mengenai analisis Entity Relationship Diagram atau ERD pada sistem basis data. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat menjelaskan hubungan antara entitas yang terdapat pada ERD tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.